Halo teman-teman, bagaimana jika ada seorang anak yang nggak diunggulkan dan selalu diremehkan orang tuanya, malah jadi penolong bagi keluarganya? Gimana rasanya jadi anak itu? Mari simak alur cerita filmnya. Inilah dia film Pride and Prejudice. Pada suatu pagi di desa yang tenang, ada keluarga yang memiliki 5 orang anak gadis. Keluarga ini adalah keluarga Bennet. Dikejutkan info dari sang ibu, Miss Bennet, bahwa taman di desanya telah terjual oleh seorang sultan muda kaya raya bernama Bingley yang berpenghasilan 5.000 US dollar. Kabarnya si Bingley akan dijodohkan dengan anak-anak dari keluarga Bennet. Dan senangnya lagi Bingley akan mengadakan pesta besar-besaran geden-gedenan yang mengundang seluruh anggota keluarga Bennet. Pesta pun dimulai di sana. Ada Charles Bingley, Caroline Bingley, kakaknya Charles Bingley, dan ada teman baiknya Darcy yang lebih kaya dan lebih ganteng daripada Bingley. Tapi dia terlihat sangat cool dan misterius, kayak orang sakit gigi yang nggak bisa tersenyum. Saat itu ibunya, Miss Bennet, lebih merekomendasikan si Jane, anak tertuanya, untuk dipinang sama Mr. Bingley. Karena dia memiliki wajah yang lebih cantik daripada si adiknya yang nomor 2 bernama Elizabeth, atau kita panggil saja Lizzie. Tapi memang sejak awal tadi Bingley lebih menyukai si Jane tanpa harus dicomblangin ibunya. Rupanya di dalam keluarga Bennet ini, sang ibu yaitu Miss Bennet selalu membedakan anak-anaknya. Anak yang selalu diunggulkan adalah si Jane, dan yang selalu dipandang sebelah mata yaitu adiknya si Lizzie. Tetapi untung Jane selalu membela adiknya, dan Lizzie juga tak iri pada Jane. Di sela-sela obrolan mereka, adik Jane, yaitu Lydia yang anak bontot, tampak senang karena dapat info bahwa pasukan tentara akan ditempatkan di desanya sementara. Pasti ada mas-mas tentara yang ganteng yang mungkin bisa menikahinya. Ya memang sifat Lydia ini 11-12 sama sifat ibunya. Saat sarapan pagi, keluarga Bennet mendapatkan kabar Caroline Bingley mengajak Jane untuk makan malam bersamanya. Tapi Bingley tak di tempat. Yang itu artinya Jane tak bisa bertemu dengan Bingley. Karena kan memang Caroline itu agak nggak setuju jika Bingley menikahi Jane. Dan alasannya untuk ngajak makan adalah untuk berbincang-bincang sekaligus memastikan jika Jane memang nggak cocok sama Bingley. Karena cuaca saat itu lagi mendung, tapi ada saja nih kreativitas akal-akalan sang ibu Miss Bennet yang tetap memaksa Jane pergi untuk jamuan makan malam. Walaupun di sana nggak akan bertemu Bingley. Tibalah Jane di rumah Bingley yang sultan itu dengan kondisi basah kuyup karena tadi kehujanan. Sampai di sana dia pun sakit dan akhirnya dirawat di rumah Bingley. Karena si Lizzie yang mendapatkan kabar bahwa Jane sakit, dia khawatir terhadap kakaknya. Dia akan mengunjungi dan merawat Jane juga di sana. Karena kudanya tadi dipakai si Jane, maka Lizzie ke sana dengan jalan kaki. Kasihan ya Lizzie, gak diberikan fasilitas apa-apa sama ibunya. Tibalah Lizzie di rumah Bingley. Di sana dia bertemu dengan Caroline dan Darcy. Lizzie izin merawat kakaknya kepada mereka berdua. Bingley yang sudah ada di rumah langsung mendatangi Jane, yang akhirnya Jane dan Bingley bisa saling bertemu dan akal-akalan ala emak-emak Miss Bennet pun berhasil. Pindah cerita, si Lizzie yang merawat si Jane di rumah Bingley. Ternyata si Darcy juga tinggal sementara di rumah Bingley. Setiap hari Darcy dan Lizzie lama-lama timbul nih benih-benih rasa cinta karena seringnya bertemu. Yo seperti filosofi di Jawa, yo tresno jalaran saka kulino.
Dan Lizzie bisa mencium tanda-tanda si Caroline yang juga suka sama Darcy. Tapi Darcy sepertinya tak mau membalas cintanya. Wih, ini posisi Mars Darcy ini ya. Kalau bagi kaum Jonas pasti seneng ini. Disukai dua cewek yang cantik, glowing, enak, empuk jeru. Jane yang saat ini telah sembuh dan sedang dijemput oleh keluarganya. Ibunya dan keempat adiknya ini desit senang melihat rumah sultan yang bagus kayak ini loh. Dan pikirannya mereka itu loh, bisa-bisanya traveling berandai-andai kemana-mana. Akhirnya mereka sekeluarga pun pulang diantar kereta kencana. Tibalah kabar kedatangan Mr. Colin. Nah, sebenarnya Mr. Colin ini adalah saudara jauh dari keluarga Bennet yang mewarisi seluruh aset kekayaan di rumah keluarga Bennet. Jadi, pemilik asli rumah keluarga Bennet ini adalah Mr. Colin. Nah, Colin datang untuk mengajak menikah salah satu anak dari keluarga Bennet untuk tinggal di rumahnya. Rumahnya Mr. Colin itu baru megah di sebelah rumah Lady Catherine. Nah, Lady Catherine ini adalah seseorang yang dianggap sebagai orang penting di desanya, tokoh masyarakat. Mr. Colin juga memiliki relasi yang baik dan juga kerja sama Lady Catherine. Tapi sayangnya, Mr. Colin ini nggak seganteng dan sekaya Mr. Bingley maupun Mr. Darcy. Dan yang bikin anak keluarga Bennet ilfil, orangnya humornya juga garing, kering, kerontang. Singkat cerita, setelah jamuan makan malam di rumah keluarga Bennet, Colin jatuh cinta nih sama anak tertuanya si Jane itu. Tapi lagi-lagi ibunya yang selalu pilih kasih sama anaknya ini malah menawari Lizzie sebagai calon istri Colin. Alasannya jika Jane telah tunangan. Loh kan bohong lagi. Tunangan sama siapa? Lawang sebenarnya si Bingley belum melamar kok. Itu kan hanya kepedean ibunya aja yang mengira anaknya akan dilamar sultan. Ibunya pun juga berkata bahwa si Lizzie anaknya yang tercantik di antara anak-anak lainnya. Loh kan bohong lagi. Padahal di awal tadi ibunya bilang kalau si Jane adalah anaknya yang tercantik. Kok ketemu Colin beda omongannya. Tapi yo dasari Colin ini mauan. Yo akhirnya mau aja sama siapa aja wis. Wong ya 5 anaknya tuh cantik-cantik semua. Akhirnya Colin pun setuju untuk PDKT sama si Lizzie. Paginya saat kelima anak-anak keluarga Bennet jalan-jalan, sekalian TP-TP tebar penyakit sama mas-mas tentara yang ganteng. Sapu tangan Lydia itu tadi ternyata ditemukan oleh salah satu tentara, yaitu Mr. Wickham. Mr. Wickham mengira itu sapu tangan si Lizzie. Si Lizzie yang terpana melihat kegantengan si Wickham tak sempat bilang jika itu bukan sapu tangannya, tapi sapu tangan si Lydia. Anak keluarga Bennet pun jalan-jalan dengan si Wickham. Di jalan mereka ngobrol-ngobrol menyusuri desa. Tiba-tiba ketemu dengan Darcy dan Bingley. Bingley menginfokan jika dia akan mengadakan pesta besar-besaran geden-gedenan di rumahnya. Tetapi Lizzie malah dikejutkan dengan Darcy yang menatap tajam dengan tatapan benci kepada Wickham. Lizzie pun bingung, ada apa sih antara mereka berdua? Dia pun bertanya pada Wickham. Kata Wickham, Darcy iri kepadanya karena dulu ayahnya adalah pembantu di rumah Darcy. Lama-lama ayahnya Darcy suka sama dia, menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Saat ayah Darcy meninggal, Wickham pun diwarisi ayahnya Darcy mengurus sebuah gereja. Karena irinya Darcy kepada Wickham, Darcy malah menyuruh orang lain untuk mengurus gereja itu. Lizzie yang mendengar cerita itu terhasut menyangka Darcy adalah orang yang jahat.